ada wujud yang nyata. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penguji UPIT PBG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Wilson Effendi SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2024 dalam LPTK Institut Pendidikan Tahap Selatan. Nomor induk mahasiswa PBG 201502256364. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas ID 2 SMP Negeri 2 Taman Kola, Kabupaten Tambun Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 pada pembelajaran matematika materi aktivitas sosial dengan model pembelajaran basic learning. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Sehat dan luar biasa ya. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, silakan berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih pada hari ini kau masih memberikan kesehatan dan kita. Dan berilah kepada kedua orang kami rezeki yang daripada kesehatan. Dan berilah kepada guru-guru kami kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih Yesus, amin. Baik, terima kasih buat kita semua. Dan selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia, ya, mari kita bersama-sama melakukan lagu Indonesia Raya. Ini Bapak persilakan Febri ya. Yang lain silakan berdiri lagi. Kalau baik, terima kasih, silakan duduk. Baik, untuk hari ini ya, Bapak akan dulu kehadirannya. Foto ini sudahkah bersih? Sudah? Tadi sudah disapu? Sudah disapu? Sudah piket? Baik, kemudian baju sudah dimasukkan. Tadi sudah masuk dulu semua. Dasi, saya panggil namanya, suaranya kedengaran ya. Adelia, Aulia, Jesse, Cindinya, Tiangkur, Tulus, Anugrah, Tulus Anugrah ya maksudnya, Febri, Purba. Baik, itu absen kita hari ini. Oke, selanjutnya untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang aritmatika sosial. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi aritmatika, ya, aritmatika sosial. Bapak berikan materinya untuk aritmatika sosial. Ya, apa itu harga pembelian, harga penjualan, kemudian untung dan rugi ya. Sekarang Bapak ingin bertanya salah satu di antara kalian, apa itu aritmatika sosial? Siapa yang bisa? Bio.
Aritmatika sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara angka untuk meletakkan suatu masalah. Ya, jadi aritmatika sosial itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara angka untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dulu kita berdiri. Kayaknya speakingnya tepuk 3 kali. Satu, tepuk satu, tepuk 2, tepuk 3. Udah itu aja. Itu apanya? Kodenya ya. Ini apa bapak bilang tepuk 1, langsung tepuk 2 kali, tepuk 3. Oke ya, bisa ya? Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Belum semangat. Semangat. Oke, harus semangat. Oke. Ya, hari ini sudah siap untuk belajar. Siap? Siap. Baik. Jadi kita mulai dari slide video ini. Diperhatikan, nanti ini akan menjadi satu topik permasalahan jika ada yang mau ditanya. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Untuk kalian bisa lihat bahwa pada gambar ini kamu melihat gambar apa ya? Jelas bahwa kamu melihat gambar tersebut adalah gambar stabilitas antara penjual dan pembeli. Kegiatan ini kita bahas materi aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu apa ya? Aritmatika sosial itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara angka untuk memecahkan suatu masalah. Akan kita bahas itu pertama harga jual dan harga beli. Yang kedua untung dan rugi. Apa itu untung dan apa itu rugi? Kita bahas yang pertama itu harga jual dan harga beli. Harga pembelian adalah nilai suatu dari suatu barang yang dibeli. Harga beli sering disebut juga modal, dan modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Nah, harga penjualan itu apa? Kerugian itu adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Oke, untuk kita bahas selanjutnya mengenai untung dan rugi. Untung dan rugi itu apa? Nah, kita bahas untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Nah, rugi itu apa? Rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli jika dan hanya jika penjualan kurang dari harga pembelian. Bahwa di dalam harga jual, jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka kita akan mengalami untung. Nah, di sini dapat dirumuskan bahwa U sama dengan Haji dikurang Habi. Karena U itu adalah untung, Haji itu adalah harga jual, Habi itu harga beli. Dan Haji sama dengan Habi ditambah U. Habi sama dengan Haji dikurang U. Dan jika harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka kita akan mengalami rugi atau kerugian. Akan dirumuskan R sama dengan HB dikurang Haji. Berarti bahwa itu adalah rugi. Tapi itu harga beli, Haji harga jual, dan Haji sama dengan HB dikurang R. Haji sama dengan Haji ditambah R. Maka lebih jelas kita lihat pada contoh berikut. Contoh pertama, kita bisa lihat pada aktivitas pada gramatis itu adalah jual beli sepeda motor. Nah, soalnya seorang pedagang motor bekas membeli sebuah motor bekas harga 13.500 rupiah.
Kemudian motor tersebut diperbaiki dengan biaya perbaikan sebesar Rp750.000 agar pedagang memperoleh keuntungan Rp1.500.000. Maka motor harus dijual dengan harga berapa? Nah, dalamnya pembahasannya. Nah, harga belinya adalah Rp13.500.000 ditambah dengan Rp750.000 itulah harga perbaikannya ya. Kemudian harga belinya menjadi Rp12.250.000. Untungnya tadi dia Rp1.500.000 ya. Nah, itu sama dengan harga jual kurang harga beli. Maka harga jual dari sebuah motor itu adalah harga jual sama dengan untung tambah harga beli. Harga jualnya sama dengan Rp1.500.000 ditambah Rp14.250.000, maka terdapat harga jualnya adalah Rp15.750.000. Baik, dari slide video yang Bapak tampilkan ada pertanyaan? Ada? Tidak? Yakin? Bisa? Bisa? Masih belum semangat ya. Baik, ini untuk menambah lebih paham lagi dari slide video tentang matematika sosial. Ini ada PowerPoint yang Bapak buat dalam bentuk slide juga ya. Yang pertama, kamu juga lihat di sini ada beberapa aktivitas, ada gambar aktivitas. Nggak tahu ini bapak siapa, ini bapak siapa. Yang penting ada aktivitasnya. Yang penjual ini siapa penjual di sini biasanya? Yang pernah menjual pensil, penghapus, buku. Siapa? Putri. Ada lagi? Siapa? Dewi. Boleh ada lagi? Atau yang di rumahnya punya warung kopi, warung apa namanya, warung kelontongan, warung pecel, warung miso, ada lagi. Nah, jadi dari 3 contoh atau ilustrasi tadi itu ya seperti ini kegiatannya pada gambar. Di sana ada penjual, di sini ada pembeli. Yang dijual apa saja, banyak beragam-ragam. Ada bahan sembako, ya itu contohnya gula, kopi, apalagi beras, minyak goreng, baru ikan, ya ikan asin. Nah, itu. Kemudian ini ada buah-buahan juga, banyak macam-macam buah-buahan. Ada anggur, apel, pisang, semangka, manggis, ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya 2 aktivitas saja, tapi banyak, ya. Seperti kalau kamu pergi ke toko pakaian, berarti kamu jumpai berbagai macam bentuk pakaian, ya. Ada 2 jenis bentuk pakaian untuk perempuan dan laki-laki. Jadi bermacam. Jadi aktivitas matematika sosial itu bukan hanya di lingkungan kita di sini saja, di luar dari sekolah juga ada aktivitas dari matematika sosial. Itu yang tadi bilang, kalau ada di rumahnya membuka kelontongan, ya warung kedai atau kopi, ya itu sudah ada kegiatan matematika sosial. Atau kamu sendiri melaksanakan kegiatan itu, contohnya menjual pensil, kamu beli harga 2.000, kamu jual 3.000, kamu sudah menghasilkan keuntungan, ya. Jadi kalau kamu beli 2.000, kamu jual 1.500, berarti kamu sudah mengalami kerugian itu. Jadi disinilah kita akan bahas. Nah, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL yang kita kenal, yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab peserta didik diharapkan mampu membandingkan harga penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Jadi di problem based learning inilah tujuan kita untuk mencapai dari yang 4 jenis ini: harga penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Itu ya. Tapi kita melaksanakan diskusi kelompok, memecahkan suatu masalah, ya seperti tadi dari matematika sosial itu tadi ya. Kita memecahkan masalah apa yang kita jumpai di lapangan.
pada diri kita sendiri, bisa kita melaksanakan kegiatan sosial tadi. Jika kita melakukan penjualan suatu barang kepada orang lain dengan modal 1.500 katanya tadi Bapak berikan ilustrasinya atau contoh dengan harga 2.000, berarti kamu mengalami keuntungan. Tetapi kalau kamu kamu beli harga 2.000, kamu jual 1.500, berarti kalian mengalami kerugian. Mungkin karena holong ya, karena suka atau membantu. Nah itu lain lagi ceritanya ya. Jadi dalam metode ini ya kita diajak berdiskusi kelompok bersama, begitu, memecahkan suatu masalah. Nah ilustrasinya tadi yang Bapak bilang tadi. Jadi ada proses jual beli. Di sana ada pedagang dan ada pembelinya. Ini juga, ini buah-buahan, di sini sayur-sayuran, banyak lah di situ jenisnya ya kalau di pasar. Oke. Nah, kembali lagi dari pokok intinya, yaitu harga jual dan harga beli, kemudian untung dan rugi. Yang kita bahas pertama adalah ini, harga jual dan harga beli. Apa itu harga jual atau penjualan? Berarti nilai uang dari suatu barang yang dijual. Nilai uang dari suatu barang yang dijual, ya. Berarti kalau kita jual suatu barang, berarti nilai uangnya, misalnya tadi 2.000, tapi nilai uangnya berapa? Berapa? Nilai uangnya berapa? Kalau kita jual harga barang 2.000, nilai uangnya berapa? Berapa? 2.000 rupiah. Jangan lupa rupiahnya. Oke. Kemudian harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Ya, nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Kemudian harga beli sering disebut juga dengan modal. Itu tadi yang tadi 2.000. Yang 2.000 itu adalah modalmu. Kamu jual 2.500, maka keuntungannya 500. Atau kamu jual 3.500, keuntungannya 1.500 rupiah. Nah itu. Dan modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Dan jangan salah, ya. Kalau modal itu bukan uang kamu dalam membeli 2.000, tapi kamu tak hitung lagi ongkosmu, minummu. Jadi harus kamu perhitungkan supaya itu menjadi modal. Misalnya kamu menjemput ke Pekanbaru, ya. Contohnya si Dewi membeli satu kotak apa tadi? Pulpen lah ya. Pulpen. Udah, satu kotak pulpen dengan harga buatlah harganya berapa? 36.000. Oke, boleh. Kemudian Dewi menjual pulpen per buahnya berapa? 3.000. Boleh, 3.000. Oke, berapa keuntungan Dewi? Berarti kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Yang pertama, dalam satu kotak berapa isinya? Berapa isinya? 30 buah. Kemudian harga satu kotak 36.000 rupiah. Kemudian Dewi menjual, berarti satu pulpennya atau per buahnya 3.000 rupiah. Nah, berapa keuntungan Dewi? Berarti untung sama dengan harga jual dikurang harga beli ya. Itu kan rumusnya. Oke, berarti untung
Berapa tadi satu kotak? 30 buah ya, dikali dengan 36.000, ya kan? Ya kan? 36.000 kan? Ya. Ya. Dia harga jualnya berapa tadi? 3.000 kan? Berarti 30 kali 3.000 berapa? 90.000 rupiah. Oke, kemudian ini harga beli, kemudian harga jualnya, harga jualnya mana tadi? Ini harga jual, harga jual, ini harga beli. Harga belinya berapa tadi? 36.000. Maka untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya berapa? 90.000. Kemudian 36.000. Sisa berapa? 54.000 rupiah. Inilah untung dari si Dewi dalam penjualan pulpen, ya, pulpen dalam satu kotak. Nah, ini belum dihitung lagi dengan biaya operasionalnya. Menjemput ke sana pasti mengeluarkan biaya transportnya, biaya ongkos minumnya berapa. Nah, itu masukkan ke ini 36.000 ini. Contohnya ongkosnya PP 10.000, tambahkanlah jadi 46.000. Minum dia 4.000. Berapa itu jadi berapa? 46 tambah 4.000 50 kan? Nah, udah 50 itu berarti 90 dikurang 50 hasilnya 40.000 begitu. Itulah kalau kita sudah masukkan biaya operasionalnya. Begitu ya. Jangan lupa dibuat namanya ya. Nama, jangan lupa. Udah.
Sudah bisa dipresentasikan? Selamat dulu. Oke, sekarang. Nanti habis itu kelompok 3. Kelompok 3. Baru nanti kelompok mana? 4. Oke. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan nama-nama kami. Nama saya Dion. Nama saya Tri. Nama saya Ruby. Nama saya Aulia. Kepada teman kami Sri agar menulis di papan tulis hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman kami Febri agar membacakan hasil diskusi kami. Pak Ari bekerja sebagai penjual ketoprak. Setiap harinya Pak Ari belanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan pembuatan ketoprak dan menghabiskan uang sebanyak Rp 1 juta rupiah. Saat berjualan, Pak Ari berhasil menjual sebanyak 100 piring ketoprak dengan harga per piringnya Rp 13.000. Dari hasil penjualan tersebut, Pak Ari dan keluarga dapat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. HB Rp 1 juta rupiah ditambah Rp 13.000 per 1 piring. HB Rp 1 juta rupiah, HJ Rp 1.300.000 rupiah. Untuk HJ dikurang HB, U sama dengan Rp 1.300.000 rupiah dikurang Rp 1 juta rupiah. Untuk Rp 100.000 rupiah. Jika ada kelompok yang memberi masukan atau sanggaran, yang persilahkan. Kelompok 3 nama saya Zekil. Saya akan memberi masukan. Jadi hasil untuk Pak Ari bekerja menjual ketoprak adalah harga jual sama dengan 100 piring dikali Rp13.000 sama dengan Rp1.300.000. Harga beli Rp1 juta untuk sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan Rp1.300.000 dikurang Rp1 juta sama dengan jawabnya adalah Rp300.000.
Nah, soalnya kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kami akan memperkenalkan kita. Nama saya Zekius. Nama saya Fernando. Saya Sum. Kami persilakan teman kami untuk menulis tulis kami. Boleh dihapus. Les berfungsi sebagai penjual goreng pagi. Alas berfungsi tidak bisa untuk mengikuti bahan-bahan yang dibuat nasi goreng dan menghabiskan uang sebesar aktivitas saat jualan. Cuaca hari ini tidak mendukung dan turun hujan yang mengakibatkan Alex tidak dapat berdiri untuk menjual nasi gorengnya. Alex hanya dapat menjual 50 piring nasi goreng dengan harga per piring 15.000. Harga Deli rupiah 15.000 kali 50 piring sama dengan rupiah 750. Harga jual 750 ya. Rugi sama dengan harga jual sama dikurang harga beli sama dengan 1 juta rupiah dikurang 750 rupiah sama dengan 250 rupiah. Karena kami tanggung akan menanyakan ke teman-teman untuk menyampaikan apakah ada masalah yang harus dilakukan. Pada kelompok lain jika ada menanggapi atau apa Baik, oke, kelompok 4 sudah ke depan presentasi, tapi sudah selesai ya, kegiatan 1, 2, dan 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, semangat. Oke, luar biasa. Kegiatan kita selanjutnya nanti akan saya kirimkan URL-nya, linknya ke WA group. Itu nanti ada kisi-kisinya bentuk kuis, ya bentuk kuis. Tapi kalau saya sudah atau Bapak kirim ke link grupnya, silakan klik aja linknya, baru kamu silakan mengisi. Sudah diklik linknya? Sudah masuk? Oke, lanjut. Jawablah kisi-kisinya.
dia agak lambat itu. Bener loh, dia. Untuk Nanti ada form pengisian refleksi, silakan isi nama, kemudian statusmu, usia, kelas, baru pengisian refleksinya, pertanyaannya. Nanti kalau sudah terekam, nanti sudah kirim ke Bapak hasilnya. Jawaban Anda sudah? Jadi itu selanjutnya nanti Bapak akan kembangkan lagi ya, untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita matematika sosial ya, pada materi kita matematika sosial. Jadi untuk kesimpulannya, Aritmatika sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara angka untuk memecahkan suatu masalah. jadi inilah aritmatika. Berarti kita harus mengetahui bahwa matematika sosial itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara angka untuk memecahkan suatu masalah ya. Jadi masalahnya tadi ada di mana? Ini di harga jual, harga beli ya. Harga jual itu apa? Berarti harga penjualan itu adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Kemudian harga pembeliannya itu adalah nilai uang dari suatu dibeli. Jadi harga pembelian itu disebut juga modal. Oke. Selanjutnya untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jualnya lebih tinggi dari harga. Lanjut, rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli jika dan hanya jika penjualan kurang dari harga pembelian. Nah itu. Jadi inilah kesimpulan dari pembelajaran kita. Kita tutup ya pembelajaran kita ini. Tadi diawali dengan doa, terakhir atau penutup kita tutup dengan doa. Silakan berdiri. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah memberkati pelajaran kami ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan, berikan kepada guru kami kesehatan, kelembahan, dan kehidupan yang lebih panjang. Begitu juga keluarga kami berkenan kesehatan, panjang umur, dan seluruh Tuhan akan bisa membimbing kami. Tuhan, berikan kepada kami dan kesuksesan dan seluruh kita agar bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, terima kasih buat Putri dan semuanya. Jadi terima kasih untuk kelas 72. Lebih semangat lagi. Semangat! Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua.